kemudian satu kantor dinas pendidikan. Dalam 4 tahun pemerintahan ini sudah 4 kali berganti kepala dinas, mulai Bambang Haryono, kemudian diganti PLTM Gozali, kemudian diganti lagi oleh Pak Isman yang hanya berumur 46 hari. Kepala dinas pendidikan tercepat di dunia, umur 46 hari. Kemudian diganti Dr. Rini. Nah, seandainya Bapak menjadi bupati ini, penataan semacam ini dijamin tidak ada ya Pak ya? Dijamin berdasarkan keahlian, sesuai keahlian penempatan. Jadi Pak Lukman, ini prihatin sekali Pak. Betul Pak, saya sedih dan lucu aja dengan ini apa mainan apa lagi kayak gini. Di Jember ini gudangnya orang pinter Pak, gudangnya orang pinter. Kemarin Tiara juga jagoan juga, hebat di Indonesia kan, ada yang climbing, juara lari itu jagoan semua. Kita nggak perlu takut dengan SDM di Jember, tidak perlu takut. Jadi kalau namanya SOTK birokrasi Pak Lukman, kita sudah diajarkan bahwa sesuatu kalau diberikan kepada bukan ahlinya, tinggal kehancuran. Ya semua harus dikendalikan kepada semua keahliannya masing-masing, Pak. Sesuai dengan disiplin ilmu yang mereka miliki, ya. Dan jenjang kepangkatan itu tetap banyak evaluasi. Kami punya sistem yang namanya Kaperjak. Itu bagus sudah itu mengevaluasi para pejabat, bagaimana pejabat ini yang mau naik ini harus dievaluasi dulu. Sekda berfungsi ya gitu. Semua harus berfungsi Pak. Terus ada namanya sistem assessment. Kita harus lewat assessment dulu. Setelah assessment itu bagus, secara menulis dia bagus, secara kita di interview itu bagus, baru masuk ke tim Kaperjakat itu. Tim Kaperjakat itu mengolah data tentang latar belakang orang itu, track recordnya bagaimana? Betul. Memang sudah masa jabatannya sudah sesuai nggak? Mampu nggak dengan kerjaan ini? Itu. Setelah itu terakhir tinggal tangan aja. Kalau saya Pak, nggak usah perlu tangan saya kasih sekda aja tangan sendiri gitu Pak. Jadi bukan berdasarkan you dukung aku, jadikan ini. Like and dislike nggak boleh itu. Tidak terjadi Pak. Itu kembali zaman tahun bahlak dulu. Jangan Pak, sekarang sudah tidak boleh begitu. Kita harus profesional, harus profesional dan terukur. Dan pemerintah negeri ini sudah 74 tahun merdeka ini, aturannya sudah benar Pak. Tinggal kita ini menjalankan aturan itu saja, sesuai sudah, bagus sudah. Hari ini kami malah melebihi dari minimal 10. Kami sudah mendapatkan dari Demokrat 2 kursi, dari Berkarya 1 kursi, dan dari PAN 2 kursi. Ini sudah cukup dari kami. Namun kami tetap berjuang sampai akhir nanti, dan kami rencanakan nanti deklarasi kami di akhir bulan ini, dan diharapkan seluruh partai yang ada 11 partai itu semua bergabung dengan kami. Yang kedua tentang tadi pertanyaan dengan visi misi, kami sederhana visi misinya tadi yang disampaikan oleh Gus Firjon pada saat sambutan tadi, bahwa kami akan mengembalikan hak masyarakat Jember yang sebenarnya. Kita akan kembalikan kepada mereka, kita normalkan kembali Jember, apa yang mereka yang harus miliki, apa yang mereka harus terima itu harus kita kembalikan kepada ranahnya sesuai dengan aturan yang ada. Ini untuk menormalisasi saja di Jember ini tidak mudah, dan itu akan kami lakukan dengan cepat dan situ. Dan sekian visi misi kami sederhana ada 3. Kami akan mengentaskan pengangguran, yang kedua sembako murah, yang ketiga infrastruktur. Cukup itu saja. صلوا عليه وسلموا يشفعنا يوم الزيعة. Pasangan Hendy Siswanto dan Muhammad Balya Firjaun melakukan doa dan ziarah ke makam tokoh Nahdlatul Ulama yakni Kiai Haji Muhammad Siddiq yang terletak di Jalan Gajah Mada, Kecamatan Kaliwates pada Jumat siang. Ziarah ini untuk meminta barokah dan berkah dalam mewujudkan perjuangan untuk menahi Jember lebih baik. Spontanitas semua hadir tanpa undangan, dan ini merupakan satu keistimewaan buat kita semua. Mari kita bersama-sama memenangkan Jember ini dengan menebar kebaikan, dan di hari Jumat ini adalah hari yang berkah, dan ini keberkahan untuk masyarakat Jember. Alhamdulillah hari ini kami dengan Gus Firjon dalam rangka Pilkada 2020 ini kami mendaftarkan diri di KPU dengan beberapa partai pengusung kami.
Kami ada 6 partai, yaitu Partai Nasdem, Partai Demokrat, Partai PKS, P3, Berkarya, dan satunya lagi Gerindra. Dan alhamdulillah ada sekitar 29 kursi ya, 29 kursi, dan ini syarat maju kan minimal 10 dan kami cukup untuk itu. Ada kendala nggak selama proses? Ini sekarang sedang proses, ya mudah-mudahan tidak ada kendala. Mungkin kalaupun ada kendala 1-2 kita akan lengkapi, mungkin kalau ada kekurangan masih ada waktu, besok juga masih besok lusa. Inilah keuntungannya daftar di pertama kali. Penelitian administrasi baik dari syarat pencalonan maupun syarat calon. Nah, memang masih membutuhkan waktu untuk melakukan proses ini karena kita masih menyandingkan info pemilihan, yaitu SK pengurusan parpol yang diupload di laman KPU untuk dikonfirmasi dengan kepengurusan yang ada di daerah, sehingga kami masih membutuhkan waktu untuk menyandingkan agar kesesuaian data antara SK yang dikeluarkan oleh DPP dengan SK yang ada di mereka di tingkat kabupaten. John setunggun janjina pembaliaki hak masyarakat, pembaliaki hak masyarakat, pembaliaki hak masyarakat. Salaman gede, Salaman gede, salaman ji boleh ji. Lepain ngeco nomor 2. Salaman gede. 10-10-nya dapat. Termasuk ada yang penjaga TPS juga. Ketua penjaga TPS termasuk relawannya di situ, kita beri semuanya. Ya, ini lomba ini buat teman-teman. Dan ada plus lagi. Ada plusnya lagi. Apa plusnya? Kita akan kerjasama selama 5 tahun. Oh, sip. Kerjasama 5 tahun ini bukan sebagai relawan, ini alako. Alako karena jadi alako itu benda sekarang ini berapa saya oleh. Ada tahun apa setia penjendi. Menengah 3 ada pas oleh. Iya kan? Kenapa? Karena niatnya kita ibadah tadi, Pak. Saya tidak nyari kelakuan sama Gus Firjon ini tidak dalam rangka melamar pekerjaan menjadi bupati. Ingin menyelesaikan pekerjaan. Makanya tidak menyiapkan, mau nyari lamaran, saya nyogok pun kebi, mata tadi. Tapi kalau sudah saya jadi bupati, tak sikat sama sampean, tak KI sampean. Saya kok tak ada orang tidak kembali uang saya, korupsi saya. Kayak beliau bengah kan Ki. Saya enggak, makanya saya tidak ada beban sama Gus Firjon, tenang saja. Ya, makanya tidak pilih tanding siapapun. Kalau memang Allah mengendaki tidak head to head, mari sudah bismillah. Dan saya yakinkan kami dengan Gus Firjon akan memenangkan kontestasi ini. Kenapa saya berani ngomong begini di hadapan beliau Pak Jendi? Karena saya yakin, saya rasakan sejak awal bahwa Pak Jendi ini bukan mencari jabatan, Pak. Kenapa saya berani ngomong begini di hadapan beliau Pak Jendi? Karena saya yakin, saya rasakan sejak awal bahwa Pak Jendi ini bukan mencari jabatan, Pak. Kalau mencari jabatan, logikanya beliau akan mencari pendamping atau wakil yang bermodal, Pak. Logikanya kalau ingin mencari jabatan. Nah, beliau sudah banyak tukunya. Di mana-mana banyak cabangnya. Cabang tukunya saja ya, bukan yang lain. Di Jakarta ada, di sini ada, banyak sekali. Artinya saya yakin kalau hanya soal li ajlid dunya, li ajlil mal, saya kira ada yang lebih. Sudah nyaman sudah. Tapi kemudian ketika saya rasakan berkali-kali ngelamar saya bahkan sampaikan seperti tadi. Saya ini Pak Ji tidak punya kapital, tidak punya persiapan, dan tidak punya modal. Loh, justru ini Gus yang harapan saya biar beliau semakin surut, tidak terus mendesak kepada saya. Itu harapan saya. Sebab banyak yang melamar beliau dengan kekuatan modalnya, saya punya sekian, semuanya sekian dan sebagainya. Tetapi setelah diurus, kemudian ditelusuri oleh beliau pernah menyampaikan, itu semua ada fundernya, ada fundingnya, ada penyandang dananya. Ketika ada penyandang dana, nanti ada jadi, ini orientasinya pasti akan mengembalikan modal. Ini akan mempengaruhi. Karena itu bola woni panjenengan justru ingat panjenengan ini yang saya cari. Semakin saya mundur, semakin banyak yang mendorong. Ini saya bukan main-main. Bukan ini bagian dari trik politik, bukan. Wallahi andai hari ini seluruh kiai kemudian mendahului saya, wes leren, ojo terus, saya akan berhenti, Pak. Ini betul pernyataan saya. Karena saya apa? Saya tidak main-main karena saya ingin membawa amanat dari Mas Haye.
andai hari ini kemudian para kiai-kiai Jawa Timur dan punya penjenengan semuanya kemudian berhenti, tidak usah terus, saya akan berhenti, Pak. Betul, karena saya memang niat sami'na wa ta'na. Saya ingin benar berjalan dari awal sampai akhir, hanya itu saja. Saya niat membawa amanat masyayikh. Perkara menang atau kalah, lolos apa tidak, itu bukan urusan saya. Nahnu bitakhyir, wallahu bitakdir. Tetapi kita tetap akan berusaha, Nah, mudah-mudahan usaha kita ini tidak sia-sia. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Jember dipilihkan yang terbaik oleh Allah. Demikian saya kira pernyataan dari saya. Barangkali nanti butuh yang lebih detail, nanti bisa di luar forum ini nanti, saya kira itu. Tetapi itu garis besarnya seperti itu. Jadi non seru pengapora menabi kemudian seperti tadi itu tadi. Saya yakin beliau ini ada kesungguhan. Orang saya canggolang, orang saya carpak, sarang orang saya ongguan, ini kan geres apa? Ini yang menggetarkan kami mendukung beliau, saudara. Karena harus diserahkan pada ahlinya. Coba jika pemborong bentukan objek sepeda urus agama tiga kutu ahlinya. Idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadhir as-sa'ah. Ketika berada diserahkan pada bukan ahlinya, tunggu tanggal mainnya. Rosak badan. Insya Allah demi Allah demi Rasulullah untuk status pekerjaan yang Allah ingin mengembalikan haknya masyarakat Jember. Dengan cara bagaimana? Dengan bekerja sama dengan itu. Wallahi andai hari ini seluruh kiai kemudian mendahului saya, wes lereng, ojo terus, saya akan berhenti, Pak. Karena saya memang niat sami'na wa ta'na. Ini yang menggetarkan kami mendukung beliau, saudara. Karena harus diserahkan pada ahlinya. Coba jika pemborong bentukan objek sepeda urus agama tiga kutu ahlinya. Idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadhir as-sa'ah. Ketika berada diserahkan pada bukan ahlinya, tunggu tanggal mainnya. Rosak badan. Salah satu kebijakan yang banyak didiskusikan tempo hari adalah pembatalan izin untuk tambang emas di Silong. Saya percaya bahwa investasi harus dikembangkan, tetapi tidak boleh mengorbankan konservasi atau penyelamatan lingkungan serta kepentingan masyarakat sekitar. Apakah saudara setuju dengan pembatalan izin tambang emas di Silong tersebut? Apakah saudara setuju bahwa konservasi, penyelamatan lingkungan serta kepentingan masyarakat harus selalu menjadi pertimbangan utama dalam pengembangan investasi di Kabupaten Jember? Cukup? Cukup. Baik. Sebentar, saya riset dulu untuk waktunya. Silakan, pasangan calon nomor urut 2 menjawab. Untuk tambang emas di Silong, kami paslon 2 pasti tidak setuju. Dan kami menolak tambang emas itu. Untuk masyarakat Jember, dan ini akan menjadi komit kami, tentunya akan garis bawahi tambang emas di Silong kami sangat tidak setuju. Untuk masyarakat Jember, dan ini akan menjadi komit kami, tentunya akan garis bawahi tambang emas di Silong kami sangat tidak setuju. Untuk masyarakat Jember, dan ini akan menjadi komit kami, tentunya akan garis bawahi tambang emas di Silong kami sangat tidak setuju. Untuk tambang emas di Silong, kami paslon 2 pasti tidak setuju. Dan kami menolak tambang emas itu. Tentang bagaimana, tentang kondisi kekayaan yang ada di Jember, tentunya kita kembali lagi. Kaitan dengan lingkungan hidup kita. Ya, kita harus punya yang namanya RDTR, Rencana Detail Tata Ruang. Dan ini akan menyangkut tentang lingkungan, kondisi lingkungan kita yang jelas. Diperuntukkan untuk apa? Perencanaannya yang jelas. Apapun itu kondisinya. Namun kalau kita punya perencanaan jelas, ini insya Allah apa yang akan kita lakukan akan lebih bagus lagi ke depan. Dan juga masyarakat harus memiliki, harus semaksimal mungkin kekayaan alam yang ada di Jember. Itu adalah untuk masyarakat Jember. Dan ini akan menjadi komit kami. Tentunya akan garis bawahi tambang emas di Silong kami sangat tidak setuju. Bangun, Heru, ya. Setelah itu kejadian itu saya tidak paham. Pada awalnya, setelah itu ada cerita kami cerita bahwa ada pemilik memakai si pemberitahuan orang lain, gitu. Setelah itu saya masuk dengan ketua Panwas, baik,
diskusi. Ya sudah, kalau begitu silakan buat pernyataan di situ. Pernyataannya ada nggak? Ada. Mana? Ada di Malmas. Ada ya Mbak ya? Ada pernyataannya. Ayo jangan saling melempar ini. Ada? Ada ya? Ya silakan nanti dicek. Silakan lanjut. Ini fotokopi dulu di belakang. Mohon maaf. Istari apa? Lanjut Pak. Lanjut. Setelah itu saya keluar dengan Malmas. Dilanjut oleh KPPS. Dan kejadian itu dianggap selesai gitu Mas. Sebenarnya perlu saya berikan satu ribuan kepada teman-teman bahwa hasil kerja kawan-kawan sama Gusti Allah dibayar mahal. Tadi jam 15.30, tepatnya jam 4 sore tadi, hasil quick count yang kita hitung dan hasil real count yang ada di belakang, kita menang, bukan menang saja tapi menang telak. Kata-kata yang saya sampaikan ini bukan untuk mendiskreditkan yang lain, tidak sama sekali. Bahwa kata-kata yang saya sampaikan ini menang dan menang telak ini adalah perwujudan nyata dan memacu kami berdua, saya dan Gus Wijon, bahwa masyarakat Jember perlu real perubahan yang sebenarnya, dan masyarakat Jember mendukung kami, dan itulah telah kerja keras dari saudara-saudara kami. Mudah-mudahan ini menjadi pemacu dan pemicu kita dan sebagai introspeksi diri kami untuk betul-betul amanah melaksanakan apa yang sudah diberikan oleh masyarakat. Mungkin demikian Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf lahir batin apabila ada salah kata, salah tindakan kami selama ini, dan kita ke depan ayo Jember supaya makmur sejahtera dan damai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendapatkan informasi terkini terupdate dari Lukman Republik, jangan lupa like and subscribe channel Lukman Republik. Matur nuwun.